bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hati bersama di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya memuji nama-Nya, Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya, kesukaan diberikan kini dan selamanya, kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam titah pertama sampai dengan ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan seturut kehendak-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya.
Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dosa dalam Kristus Yesus. Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Demikian janji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Engkau sahabat setiaku, puji-puji Tuhanku yang menyinari hidupku. Kasih-Ku tulus padamu, Yesus Tuhanku. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini, yang tertulis dalam buku Yohanes, Bindu 12, ayat 12 sampai dengan 16. Kita membaca secara responsoria. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya. Amin. Tuhan Yesus
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Minggu Palmarum 28 Maret 2021, topik Minggu, bersoraklah akan kasih setia Tuhan atau marolop-olop ala asini rohani debata. 1. Baptisan Kudus. Gereja akan mengadakan baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di ibadah pukul 10 WIB. Bagi jemaat yang ingin anaknya dibaptis agar mendaftar pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 17 WIB dengan membawa surat pengantar dari situa wilayah, fotokopi akte nikah dan fotokopi akte lahir. 2. Penahbisan calon situa. Penahbisan 6 calon situa akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 di ibadah pukul 10 WIB. 3. Pertanggangan wilayah. Gereja kita akan tetap melaksanakan kebaktian seluruh wilayah pada setiap hari Jumat. Diharapkan semua warga jemaat untuk mengikutinya di rumah masing-masing dan dapat memberikan persembahan melalui situa wilayah atau rekening gereja. Yang menjadi tuan rumah atau wilayah yang hadir di gereja untuk tanggal 9 April 2021 adalah wilayah 11 dan 12. 4. Rangkaian ibadah peringatan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus 2021. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah Passion, Jumat Agung dan Paskah sebagai berikut. Ibadah Passion 1 di hari Senin tanggal 29 Maret 2021 masuk pukul 19.30 WIB bahasa Batak. Passion 2 di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 masuk pukul 19.30 WIB berbahasa Batak. Ibadah Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus di hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 6 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Marulao Nahohom di hari Jumat tanggal 2 April 2021 pukul 14 WIB. Paskah pertama di hari Minggu tanggal 4 April 2021, ibadah Paskah subuh Manang Buah-Buah Ijuk, gabungan perempuan dan jemaat yang bisa hadir pukul 4 WIB berbahasa Batak. Pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB berbahasa Batak, pukul 18 WIB bahasa Indonesia. Paskah kedua di hari Senin 5 April 2021, pukul 19.30 WIB berbahasa Batak. Catatan pada perayaan Jumat Agung 2 April 2021 di kebaktian pagi dan siang diharapkan pada jemaat yang berdomisili dekat dengan gereja agar tidak membawa kendaraan. 5. Gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Sesuai surat dari Eporus HKBP tertanggal 9 Maret 2021 nomor 367/C04/3 Romawi /2021 tentang permohonan bantuan untuk pelunasan hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Jumlah hutang yang harus segera dilunasi pada akhir tahun 2021 sebesar 57,9 miliar
sehingga setiap bulannya diperlukan dana sejak bulan April sampai Desember 2021 sebesar 6,3 miliar. Pelaksanaan gerakan Rp1.000 dengan cara sebagai berikut. A. Mengirimkan langsung ke rekening Bank Mandiri Dana Pensiun nomor rekening 1070000777724. Bantuan dapat diberikan ke situa wilayah, kemudian oleh Bendahara Huria akan ditransfer ke rekening di atas, atau melalui QR Code dana pensiun HKBP yang ada di warta jemaat yang ada pada kita. Dimohon dukungan jemaat untuk gerakan Rp1.000 tersebut. 6. Dewan Koinonia Seksi Lansia. Seksi Lansia akan mengadakan sermon 1 kali dalam sebulan dan akan dimulai di hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 mulai pukul 10 WIB. Dimohon kehadiran semua lansia pada sermon tersebut. Seksi Sekolah Minggu. A. Parheon Anak Sekolah Minggu tahun 2021. Puncak Parheon Anak Sekolah Minggu pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021, mulai pukul 13 sampai dengan 15 WIB, disiarkan secara live streaming. Dimohon kepada semua anak-anak sekolah minggu mengikuti acara tersebut. B. Jumat Agung dan Paskah Anak Sekolah Minggu. Rangkaian acara Jumat Agung dan Paskah Anak Sekolah Minggu dapat kita lihat di warta jemaat yang ada pada kita. Setelah warta jemaat ini, kita dengarkan penerangan atau sosialisasi dari seksi sekolah minggu tentang Jumat Agung dan Paskah Anak Sekolah Minggu. Seksi Naposobulung. Sermon Naposobulung setiap hari Sabtu pukul 18 WIB di ruang ibadah. Dimohon kehadiran semua Naposobulung pada sermon tersebut. Kelas remaja. Kelas pengajaran remaja akan dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 9 sampai 10 WIB melalui Zoom atau kelas online. Dimohon kepada setiap remaja yang berusia 13 sampai dengan 17 tahun agar dapat mengikuti kelas belajar tersebut. Dan bagi setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anak-anak kita untuk mengikuti kelas belajar tersebut dan senantiasa memberi pengertian kepada anak-anak akan pentingnya belajar firman Tuhan. 62. Dewan Marturia Seksi Sending. Seksi Sending mengadakan kegiatan doa bersama setiap hari Senin pukul 19 WIB. Dimohon kepada jemaat mengikuti kegiatan doa bersama tersebut. 7. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 28 Maret 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Pasar Minggu, yaitu A. Keluarga Jonathan Pangihutan Lumban Tobing Inang Kartika Aprilia Boru Siregar dengan 1 orang anak yang beralamat apartemen Kalibata City Tower Borneo lantai 21 CD Kalibata Jakarta Selatan masuk wilayah 9. Nomor registrasi jemaat 09293 pindah dari jemaat HKBP Resort Banjarmasin Distrik Borneo Kaltimsel. B. Keluarga Amang Radot Valentino Simanjuntak Inang Rosniwuli Adiscia Ramayorita Boru Hutagalung dengan 3 orang anak yang beralamat Kampung Cipedak, RT 011 RW 009, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, masuk wilayah 13. Nomor registrasi jemaat 13791, pindah dari Jemaat Gereja Penguatan Kristen Batak atau GPKB Menteng, Jakarta Pusat. 8. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran bagi Jemaat HKBP Pasar Minggu dari tanggal 22 Maret sampai 28 Maret 2021. Firman Tuhan untuk berulang tahun adalah takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Amsal 10 ayat 27. 9. Simposium tentang perjamuan kudus. Menyikapi pandemi COVID-19, HKBP telah melakukan simposium atau pembahasan tentang perjamuan kudus di HKBP. Gereja kita tetap di dalam ajarannya dalam hal perjamuan kudus yang harus dilaksanakan secara langsung oleh pendeta dalam ibadah minggu. Roti dan anggur tidak bisa dikirim atau dengan melakukannya sendiri di rumah. Untuk itu, bagi jemaat yang sangat merindukan perjamuan kudus dan tidak bisa hadir di gereja, gereja tetap bersedia melayani di dalam rumah. Warta jemaat yang
tidak dibacakan dan laporan keuangan gereja dapat kita baca pada warta jemaat yang telah disediakan untuk kita. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Kami berikan waktu kepada pengurus sekolah minggu. Shalom, yang saya hormatin Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta Sobok Simanjuntak, Amang Inang Parhalado, serta jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya pada hari ini berdiri di sini untuk menyampaikan sedikit mengenai rangkaian acara yang akan dilakukan oleh Seksi Sekolah Minggu untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah tahun 2021. Yang pertama, Jumat Agung. Seksi Sekolah Minggu pada tahun ini akan mengadakan Jumat Agung secara online dengan ibadah yang dapat disaksikan dalam channel YouTube HKBP Pasar Minggu pada tanggal 2 April 2021 pukul 7 sampai selesai. Dalam Jumat Agung juga kami akan mengadakan lomba bercerita kembali terbuka untuk seluruh anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dapat menceritakan kembali mengenai rangkaian peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus dari sebelum Tuhan Yesus disalibkan sampai Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Anak sekolah minggu dapat mengambil satu tema saja yang mungkin dikuasai, namun bercerita tidak boleh lebih selama 1 menit. Video pengumpulan bercerita selama 1 menit dapat kami terima maksimal hari Sabtu 3 April 2021 pukul 8 pagi. Yang kedua, Paskah Subuh atau buah-buah ijuk. Pada tahun ini, Seksi Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Paskah Subuh atau buah-buah ijuk yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 April hari Minggu pukul 4 subuh sampai selesai. Kami akan mengadakan secara live streaming dalam channel YouTube HKBP Pasar Minggu, dan kami juga mengundang anak sekolah minggu kelas besar untuk dapat hadir bersama-sama kami di dalam gereja beserta pendamping dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam Paskah Subuh kami juga mengadakan games bagi anak sekolah minggu yang hadir di gereja maupun adik-adik yang menyaksikan ibadah live streaming di rumah. Tidak lupa, dalam Paskah juga kami akan mengadakan lomba menghias telur Paskah yang dapat diikuti oleh seluruh anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu dapat mengirimkan hasil hiasan telur Paskahnya kepada kami maksimal pada hari Minggu jam 1 siang. Besar harapan kami kepada orang tua kami untuk dapat selalu membantu kami mengingatkan adik-adik untuk berperan aktif serta mengikuti segala lomba dan kegiatan yang Seksi Sekolah Minggu lakukan. Kiranya walaupun di tengah pandemi saat ini pertumbuhan iman anak sekolah minggu tetap dapat bertumbuh dan Seksi Sekolah Minggu dapat menjadi wadah pelayan anak di tengah-tengah jemaat HKBP Pasar Minggu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait Jumat Agung dan Paskah Sekolah Minggu. Salam sehat selalu, Moleate Horas.
sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini, minggu terakhir sebelum kita masuk ke hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus pada minggu Palmarum hari ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah masuk pada minggu terakhir, minggu hari ini. Kalau dalam bahasa Batak disebut Minggu Nasokal, Minggu Nahohom. Menurut tahun-tahun gerejawi yang menginang, sebenarnya sejak Minggu Estomihi di hari Rabunya kita telah masuk ke dalam nama-nama minggu yang disebut Minggu Sengsara. Tetapi khusus bagi kita gereja Protestan atau HKBP dan resmi, itu ada ibadahnya dilakukan sejak Minggu Reminiscere. Kurang lebih 5 minggu kita berjalan di minggu-minggu Palmarum
di minggu-minggu sengsara. Dan sekarang kita tiba di minggu terakhir, Minggu Permarum, yang adalah minggu terakhir, Minggu Nahohom. Walaupun dalam gereja-gereja Protestan sebenarnya tidak semuanya bisa melakukan kalender gereja itu secara sportif, tetapi kita tidak lupa menjalankan apa yang disebut dengan minggu-minggu sengsara itu. Perningotan si taonon ni Tuhan Yesus lahu makokok dosata, lahu paduahok kita. Dan satu yang ditekankan seluruh minggu-minggu sengsara itu adalah bagaimana setiap orang sadar dan menggumuli akan arti hidup yang diampuni oleh Tuhan Yesus, mau berubah dan bertobat dalam segala tindak tanduk kehidupan ini. Sebenarnya jika kita sejak awal dari minggu Advent sampai minggu-minggu akhir tahun gereja, kalau semua gereja mau menjalankan, saya yakin iman semua orang akan bertumbuh. Tidak ada pernah berbicara tentang kekacauan, persoalan, dan sempat melakukan ketidakbaikan. Tetapi tidak semuanya lagi bisa menjalankan kalender-kalender gereja itu seturut dengan makna-makna dan artinya. Di minggu terakhir, Minggu Nasokal, Minggu Nahohom, di Minggu Palmarum mulai sadarion, biasanya akan berkumpul tetap di gereja dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan ada gereja yang melakukan puasa 10 hari. Puasa dalam arti bukan tidak makan, Amang Inang. Pemahaman kita tentang puasa bukan seperti itu. Bukan berarti kita tidak makan, tidak minum, tapi puasa adalah mengosongkan diri, memberikan hidup sepenuhnya, merenungi perjalanan kehidupan, menyesali kehidupan. Makanya dulunya ada, dan gereja Katolik masih melaksanakan itu, yang disebut dengan Rabu Abu. Dan itu dilaksanakan dengan ibadah membuat abu di kepala, pertanda lambang berkabung, bertobat, dan besoknya dilakukan istilah Kamis Putih. Dan kita juga sebagian ada melakukan itu pada hari Kamisnya, beribadah di gereja sekaligus perjamuan kudus. Amang Inang, sebagai minggu terakhir hari ini, sebelum khotbah ini saya jabarkan, marilah kita menyadari, mengosongkan diri, memberi hidup yang seutuhnya kepada Tuhan, berubah dan bertobat. Jangan lagi berikan waktumu kepada hanya pikiran dan pekerjaan yang sia-sia. Tetapi ingatlah, Yesus Kristus yang tersalib itu adalah untuk mengampuni dirimu, memerdekakan kamu dari ikatan-ikatan dunia ini. Jangan habiskan tenagamu dan pikiranmu, menguras energimu kepada hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat bagi manusia dan bagi Tuhan. Tetapi ingatlah kesengsaraan Tuhan itu untuk memerdekakan dirimu dari situ. Besok kita sampai hari Selasa akan beribadah Pasion di gereja ini, Amang Inang. Berilah waktumu, bawalah suamimu, bawalah istrimu, bawalah anak-anakmu. Tidak bisa di gereja, ikutilah di rumahmu.
Sehari dosa tahun. Bukan lebih besar amang perayaan Natal daripada perayaan Jumat Agung dan Paskah. Inilah puncak kedatangan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Roma Tuhan mersuhu teh, kenang nabuya teh. Ya, datanglah. Biasanya di gereja awal amang gereja Katolik, selama kurang lebih sebulan pesta perkawinan pun tidak bisa ada. Mulung menguli, manang muli di si, tidak bisa, dilarang itu, harus diundur. Betul-betul harus tulus dan mengosongkan diri selama minggu-minggu sengsara itu. Nakpe pelasoni kita. Nanti. Tapi betul-betul ini harus mengajak kita. Kita lihat amanginang firman Tuhan hari ini di Minggu Palmarum ini, pemazmur memperlihatkan, memperdengarkan penderitaan yang dia alami dalam perjalanan kehidupannya. Derita yang sangat luar biasa yang dihadapinya. Derita yang dia alami bukan karena dia mengalami sesuatu penyakit seperti penyakit yang terjadi pada sekarang ini. Bukan. Tetapi dia mengalami penderitaan adalah dari dunia, dari manusia, dan dari saudaranya, dari temannya. Hidup yang terancam. Bahkan dikatakan tadi dalam firman Tuhan hari ini, dalam ayat 14, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Penderitaan itu sangat mencekam. Sampai dia menyatakan dirinya sudah seperti orang mati, pecah. Terancam. Tiada memang lebih sakit amanginang penderitaan, derita yang dialami setiap orang jika terjadi dalam hidup ini yang disebut dengan pagar makan tanaman. Hari bigamui bulu hatapatak adong gue musim madok laus diri ni ba aloni ba aduh lain pasana tukok jumlu matain na laut cita laus dongam munai lebung mido mabek katsit menderita ho laus nela jemumi laus dongam mido. Itu makanya kalau teman-teman kita yang dekat dengan kita, saudara kita, mengancam kita, membuat hidup kita ini gelisah, merasa penyakitan, tidak ada lebih sakit dari situ. Darong mangul siani. Nirip pusuban HP bulu ninna teh. Nirip pudongan HP. Nirip pudongan HP batak beta bodoh. Nirip pudongan HP musuh. Patapak kudul pulik padohan. Serak bohitan wangison. Masih berengat dohita senyum dohita sudi. Dati noeng dang foto menang ni senyum dorongan itu iban noeng kandang foto namang kanala ni maskeri kan. Entah dia senyum, entah dia setebi. Daktari de noeng jolma aro kasar muliro atapata kere. Daktari de noeng jolma mulo makkohang itu iba. Bodo bitahe ya tu siamuro atapata makkohangi. Inna tapi lu ni na maben pangaleye do loy pakkohangi. Alay no ang daktari de biala ni maskeron. Manang nasenyum iba na, manang namakkohwang itu iba,
Dang boto benuangalani maskeron. Jadi menolong gotong maskeron. Membantu maskerot tu hitan wang. Jadi pula terida na murukiat dongan itu iba. Na suguyuhir rohana na benci setabi na ipakuhuangi pi barang pula terida. Jadi menolong gotong maskeron. Banyak seperti itulah penderitaan itu. Sakit, dakolan hidup anak king. Seluruh orang-orang yang mengelilingi dia. Betapa pedihnya. Sampai menyatakan hidupnya sudah seperti yang mati, remuk, pecah. Tapi ada kebanggaan yang luar biasa. Disinilah kekuatan yang muncul dalam pemazmur. Imannya luar biasa. Bahkan dia berkata dari awal perikop ini yang menginang, aku akan bersorak-sorak, bersukacita karena kasih setiamu. Dia meyakini kepada Tuhan bahwa derita itu, di dalam derita itu Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan melihat dia di dalam penderitaan itu. Dia meyakini bahwa siapapun orang yang menyiasati, menyakiti, bagaimanapun derita dia yakin dan percaya dan tetap tidak goyah. Engkau adalah Allahku. Menolong. Hidup bain, unak pula berusaha mo mabalotson na hatsik na binanazolma itu hamu. Nanti kita akan sampai kepada minggu sengsara tentang Yesus. Unang bolo dihatsiti halak ko unak pola balos daksi baloso nih. Jangan, jika manusia dan dunia ini menyakitimu, jangan berusaha engkau membalaskan bahwa dia akan mengalami kesakitan seperti yang kau alami dari dia. Jangan. Itu bukan konsep hidup orang beriman. Bahkan engkau harus bergembira. Kegembiraanmu karena keyakinanmu kepada Tuhan, melihat engkau dalam penderitaan itu, dan Tuhan akan bekerja untuk itu. Jarak pala saya berusaha kita. Mulai jahati halak kita saya berusaha kita. Paite mah, konarong gotik minna. Habis energi memikiri, habis tenaga, asit. Ya tunggu tanggal mainnya ini. Subinoto di tanggal mainnya. Lu usah kita memikiri. Biarlah dia capek selalu berpikir, gelisah sendiri dan sakit sendiri. Biarkan saja. Jangan berpikir engkau membalaskan sesuatu yang jahat dengan kejahatan kepada orang lain. Jangan. Bolo songonido, dahong besurung ta songkal na porseyak kamanginang. Biarkan Tuhan bekerja untuk itu. Biarkan. Jangan kita selalu berusaha untuk mencari bagaimana membuat orang membalaskan ketidakbaikannya dengan ketidakbaikan itu juga. Alana si Pak Nizol makan gudang dosong ni masitipan. Pai mama konong gotikim. Sonare hosong ni ida main na. Bagay bis pa ulo jahu utuk memikiri. Habis energi. Darak songoni konsep ni na borsea. Lihat pemazmur ini. Imannya itu luar biasa, meyakini Tuhan berada di pihak dia. Hanya itu yang kita butuhkan. Iman kita yang penting bekerja, yakin dan percaya Tuhan melalui imanmu di pihakmu, di pihak kita. Penderitaan Yesus menggambarkan itu. Bukankah Yesus dengan kata-katanya, dengan kuasanya tidak bisa mematikan semua orang, mengalahkan semua yang menganiaya dia? Tetapi dia harus menjalani proses itu. Karena rencana Allah di balik penderitaan itu ada. Demikian kita manusia manginang. Di balik derita yang dialami oleh manusia itu, jika imanmu tetap
kokoh dan kuat kepada Tuhan, Tuhan berada di pihakmu. Tuhan berada bersamamu. Itu makanya Manginang, selalu saya bilang, dan terlalu sering saya bilang dalam khotbah, kalau di dunia ini kita hidup, yang namanya derita dan penderitaan tidak akan pernah bisa berlalu dari kehidupan kita ini. Tidak akan pernah bisa berlalu. Kona rupan ni solma dui. Napugos pe adong ko penderitaan na adong. Namora pe adong ko penderitaan na adong. Pibana adong ko penderitaan na adong. At nagumudang ko penderitaan ni. At nagumudang ko ancaman hidup tu si. Semua. Lalu kalau hidup ini adalah penuh dengan derita dan penderitaan, apakah kita menyatakan bahwa saya telah bosan hidup? Adong nong bosan mangulu. Ada yang sudah bosan hidup Manginang. Abosak kamu mangulu. Ada yang sudah bosan hidup. Unang tigang-tigak kamu. Ido, ay nuayang muloro tu gariza unang tigang. Daong. Memang sering ko nuayngon rotu gariza mga dosa. Iya, menciptakan nak karena sudah berpikiran na sudinggan adong doi. Alay mulama dok datanglah ke gereja dengan penuh harap akan pertolongan dan kuasa Tuhan, penuh dengan kegembiraan, sehingga kita walaupun di tengah-tengah seperti pemazmur ini sanggup menyatakan palmarum, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Salinay husuku ngarok kamu nang bosan mangulu. Siapa yang sudah bosan hidup? Angkat tangan. Yang berani ya bukan? Ada yang sudah bosan hidup? Tidak ada. Puji Tuhan. Berarti lomoro verohatta mangulu. Mulu lomoro verohatta mangulu, nasanggup bubihita menderita. Ido? Baido. Mulu lomoro verohatta mangulu, nasanggup bubihita menderita. Dan kita mau menderita. Tetapi tidak apa penderitaan itu Manginang. Penderitaan itu hanyalah sebagai sarana melihat dan menguatkan kita di dalam iman percaya kita kepada Tuhan itu sendiri. Buluhita songo perpesal menon terlagu frustrasi nama natulusya no. Gudang lagu-lagu frustrasi kan. Lagu frustrasi ni halak batak nong ngiri. Dakota kay si macipta hon kan. Asugari hita mengalami on ngadohonot ta. Si takonau debigu buat tonau sobaw narong gue kan. Anong ko ya bigyan mo yadday tayo. Si takonau debigu buat tonau so binoto nahon manang nasungod diro pa ni bigu ng binoto, tapi itu kan lagu frustrasi itu. Tapi dia tidak seperti itu. Dan itulah momen dan kehidupan orang percaya. Makanya Yesus tidak selalu dan mengajarkan ajaran dari Tuhan Yesus. Jika engkau dilempar dengan batu, lemparlah dengan pisang. Jika ditampar pipi kanan, berilah. Anong gunulo soni? Unaing kandak soni. Unak pula batu ipas tabiba. Wala digotil para itorpestol lo naro. Pak. Ya atau mungkin yang lain. Tapi pemazmur dan ajaran Tuhan Yesus konsepnya sangat bertentangan seperti itu. Ingat, ketika engkau mengalami derita itu, Yesus telah menggambarkan derita itu.
Allah akan ada di pihakmu ketika engkau tahan dan kuat di dalam imanmu. Jangan berusaha dan jangan cari bagaimana membalaskan kesalahan dan kejahatan orang lain. Unang marisuang tangyak tay torus ate inong ado molo martangyak kita nenezarhon ni Tuhan Yesus tahe. Sesama dosa nami songon boleh hati Indonesia, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Bulu-bulu arong asalan ni lebong mi unak pole lului ampunam mo do. Jesus madok pigahali do ampunat sa dahalak. Ada yang pernah di sini CCA, cerdas cermat Alkitab? Berapa kali kita harus mengampuni orang lain? 7? Ay ma, etok kamu mandoda. Pito halipiga do. Pito halipitu dinangkan. Ima. Artinya dang boy, dak saya sehali. Iya. Pito halipitu. Dangat tu sabi gudangi, mulo jari-jari, 10 jari-jarita. Mengampuni bukan hanya sekali. Yun naksay unang mariswangat tong. Ampuni ma. Di pasta peho ampuni ma. Tangyak ko ma. Di paburu-buru peho, di parwa-rawa peho, di cahi peho. Ingat Tuhan ada di pihakmu. Hanya itu modal kita. Ingat Tuhan akan memerdekakanmu, ingat Tuhan akan membebaskanmu. Dan itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu telah ditanggung oleh Yesus. Sonari bereng matutuhani asa bui tagobarhon nataramion perdalananon sehingga kita semakin bertumbuh di dalam iman rohani spiritualitas kita yang hidup ini di dalam Tuhan. Jika ada penderitaanmu saat ini amang inang, ingat, percayalah kamu, Tuhan berada di dalam pihakmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami pada minggu kami hari ini. Walau kehidupan kami ini harus menjalani penderitaan, kesusahan, tetapi dengan iman percaya kami kepada Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kami, akan menguatkan kami melalui keadaan dan perjalanan kehidupan kami ini. Di dalam iman percaya Tuhan bahwa apapun yang kami alami, apapun yang kami jalani, Tuhan akan berada di pihak kami. Pada minggu-minggu ini Tuhan adalah minggu-minggu yang benar-benar mengenang akan penderitaan Tuhan untuk membebaskan kami dari kuasa kegelapan, dari kuasa dunia ini. Kiranya minggu-minggu ini mengajak kami untuk semakin berserah diri kepada Tuhan, agar kami semakin berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki sebagai orang-orang tebusan yang telah Tuhan merdekakan dari berbagai perbudakan dunia ini. Seluruh Tuhan kegiatan-kegiatan kami di gerejamu hingga Paskah kami serahkan agar Tuhan campur tangan sehingga pelayanan kami di gerejamu ini benar semakin membawa jiwa-jiwa manusia
untuk semakin merdeka di tengah-tengah kehidupannya dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan dari Tuhan, untuk semakin memberikan pikiran yang terbaik dan hidup yang terbaik bagi Tuhan, agar kehadiran Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami tidak sia-sia di dalam perjalanan kehidupan kami ini. Berkati semuanya Tuhan, seluruh jemaat-Mu HKBP Pasar Minggu ini, agar senantiasa hidup penuh dengan roh Tuhan, Rohul Kudus Tuhan, agar senantiasa memberikan hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruhnya Tuhan, dari anak kecil, dewasa, pemuda-pemudi, orang tua kami yang lansia, agar senantiasa penuh dengan sukacita dan beroleh pengharapan dan berpengharapan selalu, walaupun di dalam kesusahan apa yang mereka alami di dalam kehidupan kami satu persatu. Berkatilah semuanya pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita menyerahkan persembahan kita bernyanyi. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang terindah, indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah
Yes,